Malam ini Tuhan, kami membuka hati kami di hadapan-Mu. Tolong Allah Roh Kudus bantu kami. Setiap prinsip-prinsip yang salah, kepercayaan-kepercayaan yang salah, yang menjadi benteng di dalam hidup kami, yang menolak kebenaran yang sesungguhnya daripada firman-Mu. Benteng-benteng itu mungkin datang dari persepsi kami, mungkin datang daripada ajaran-ajaran daripada siapapun yang mengajar kami di hari-hari yang lalu. Kalau memang itu salah, itu akan menjadi benteng-benteng yang menolak kebenaran firman-Mu. Malam ini kami mengatakan di dalam nama Yesus, setiap benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami menaklukkan seluruh pikiran kami kepada Kristus. Dan setiap selubung yang menyelubungi hati dan pikiran kami terbuka di dalam nama Yesus. Meneroboslah Roh Kudus dalam hidup kami. Wahyukan tentang diri-Mu. Lembutkan hati kami sehingga kami dapat menangkap apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, bersyukur dan berdoa bersama-sama katakan saudara, siapa yang takut COVID? Saya. Terus, siapa yang takut dengan berita vaksin yang akan beredar akhir tahun atau Januari? Nggak ada yang takut? Keren kali ke saudara itu. Ada yang takut? Vaksin beredar berarti begini. Nggak ada yang takut? Baca berita. Oh, nggak pernah baca berita. Katanya Januari, katanya karena baru dikasih tahu saya barusan. Terus, saya mau tanya lagi sama saudara. Yang saudara percayai itu Tuhan ya? Atau siapa? Tuhan, pendeta, atau gereja? Dia menominasi saudara. Tuhan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kasih yakin ya? Yakin nomor 1 ya? Oni yakin nomor 1, Oni? Yakin. Yakin ya? Bukan pendeta ya? Bukan. Walaupun dia hebat loh. Walaupun dia sangat peka. Bisa melakukan tanda heran dan mukjizat. Bisa mendengar suara Tuhan. Bisa memiliki karunia mimpi, karunia yang hebat dan ajaib itu. Ya. Yakin? Percayanya sama Tuhan ya? Betul. Apa kata Tuhan? Oke, saya juga ingin meyakinkan diri saya bahwa kita satu sepakat nih di kelompok tumbuh bersama malam ini. Saudara yakin nggak kalau manusia siapapun dia, betapa saktinya dia, betapa dia diurapinya, sekali begini 10.000 rebah, atau sekali jasnya dia lempar 1 juta orang rebah, bahwa dia masih bisa salah. Siapa yang setuju? Lambaikan tangan. Setuju ya? Sesakti-saktinya dia, penuh dengan roh, manusia tetap bisa berdosa ya? Bisa salah ya? Oke, jadi kita sepakat dan kita bertumbuh bersama bahwa yang hanya kita percayai adalah Tuhan Yesus dan yang kita percayai adalah Alkitab. Adalah firman Tuhan yang tercatat. Seluruh tafsir dan dogma, ingat ya, tafsiran itu adalah pendekatan kepada bahasa asli. Karena sulit dimengerti, seluruh Alkitab ini berbicara tentang Tuhan, tapi sesuai dengan karakter dan kondisi adat istiadat selama Alkitab ini ditulis. Jadi Alkitab yang asli ini diterjemahkan dalam banyak bahasa untuk mendekati ke zaman sekarang. Itu ada yang pas, ada yang enggak, ada yang sesuai dengan kebutuhan saya. Terserah siapa yang menafsirkan. Lembaga mana yang menafsirkan. Tapi saya kembali lagi kepada saudara, jangan nafsirin seenaknya. Seluruh doktrin yang namanya doktrin itu adalah pendekatan yang paling dekat.
100% benar nggak? Jadi tangkap dulu ya sampai sini ya. Kita akan lanjutkan kepada pelajaran yang sebelumnya. Penyesatan harus datang. Penyesatan harus terjadi. Tapi celakalah orang yang menyesatkan. Betul? Nah, ini ada banyak tawaran di dunia ini saat ini sehubungan dengan COVID. Ada banyak hal-hal yang menakutkan yang sedang dibicarakan di luar sana, termasuk oleh orang-orang Kristen, termasuk oleh hamba-hamba Tuhan, termasuk oleh gereja-gereja Tuhan, termasuk oleh para yang namanya para pendoa, yang orang-orang yang diurapi, termasuk mereka yang menawarkan berbagai solusi yang sedang terjadi atas situasi yang sedang terjadi atas bangsa, kota, dan seluruh dunia. Satu, penyakit COVID. Akibat dari COVID itu adalah kehancuran ekonomi. Ada banyak yang menawarkan. Contoh menawarkannya seperti ini. Umpama, saya nggak mau nyebut orangnya, umpama saya sangat hebat dan ajaib. Saya mau punya karunia apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 14, itu semua ada di saya. Umpama, saya nggak punya karunia gitu, saudara. Umpama semua ada di saya. Saya bisa mendoakan orang dengan sekali begini 10.000 rebah. Lalu saya menawarkan solusi. Saudara nggak mau masuk dalam masa kesulitan, masa kelaparan. Ada solusinya. Saya bermimpi. Didatangin oleh malaikat. Dan mengatakan, harus diolesi minyak di sini. Saudara pasti nggak masuk kepada masa kelaparan. Seperti di Wahyu 6 ayat 6. 1 cupat gandum berapa gitu. Kira-kira saudara mau ikut saya nggak? Saudara nggak masuk kelaparan. Saudara akan hidup berkelimpahan. Ih, saya ajaib loh. Malaikat yang datang. Bukan mimpi, penglihatan. Kira-kira saudara percaya nggak sama saya? Saya harus bilang saudara ya, balik ke Alkitab. Jangan main comot ayat. Ditandain di sini itu dia Yeskiel. Yang nandain adalah malaikat. Pakai lenan halus di tangannya, pakai bawa alat tulis. Jadi kalau mau nandain pakai beginian, nggak pakai minyak, mesti pakai alat tulis. Sudah mau pakai stabilo, tip X, saya tip X di sini. Bukan kabar bohong, sedang terjadi. Ada banyak orang yang menggunakan baju Kristen dan rohani menawarkan solusi untuk para pengusaha. Menawarkan solusi kepada saudara untuk tidak terjebak dalam kesulitan ekonomi. Dengan yang namanya tindakan profetik. Hati-hati. Tindakan profetik, hati-hati masuk kepada mistik, masuk kepada sihir. Hati-hati. Saudara sedang mencampurkan kekudusan dengan hal yang datang daripada dunia. Saudara ingat pelajaran sebelumnya? Pengajarannya kita ini, Injil ini, didasari oleh pengajaran para rasul dan para nabi. Jangan pakai dasarnya, nggak boleh pakai yang lain. Para rasul dan para nabi baru di atasnya dibangun. Pondasinya nggak boleh diganti. Nggak boleh dengan penglihatan atau siapapun atau malaikat turun dari surga membawa Injil yang lain, saudara harus tolak. Untuk memberikan kemudahan-kemudahan di dalam hidup. Dan saya juga mau tanya kepada saudara, berapa banyak daripada saudara yang senang Tuhan Yesus mau datang? Atau takut? Siapa jawaban pertama dan siapa jawaban kedua? Siapa yang saudara yang senang Tuhan Yesus sudah mau datang? Yakin ya? Siapa yang takut Tuhan Yesus datang? Berarti semuanya senang. Berarti kalau semuanya senang, saudara mesti bilang begini dong sama saya. Welcome Antikris. Welcome penganiayaan. Ayo ngomong banget.
Loh, kok Welcome. pada diem? Welcome kelaparan, welcome kesusahan, welcome penganiayaan, welcome, welcome salib. Karena kita, Tuhan Yesus sudah mau datang. Saudara kan bilang gini, kita adalah mempelai Kristus, mempelai wanita. Yesus mempelai laki-laki. Bayang nggak? Bepi udah lama banget pacaran, terus tunangan, terus nggak dikawin-kawin, mau nggak deh Bepi? Umur udah nama makin panjang. UP. Usia panik. Betul nggak? Nggak mau kan? Nggak jelas. Usia panik. Pengen cepet-cepet dong. Bener nggak Bepi? Begitu Bepi dapat kabar dari cowoknya, oke, saya mau segera datang. Mau datang dan bikin pesta. Seneng nggak? Apa takut? Apa kabur? Apa tengking? Di dalam. Tengking. Enggak kan? Justru Bepi akan ke salon terus kan? Biar kinclong ininya. Rambutnya biar wangi, luluran, biar wangi dong. Kalau kawin tuh, keren, cakep, shining, manglingin gitu loh. Betul nggak? Mempersiapkan diri. Kalau perlu diet, kurusin badan. Lemak-lemak hancur, lemak-lemak dosa hancur. Betul nggak Bepi akan lakukan itu kan? Nyobain baju dan lain sebagainya. Nyoba dandan yang ngepas apa. Bukannya takut kayak orang Kristen sekarang. Begitu Tuhan Yesus sudah mau datang, begitu dengar ada COVID, begitu akan ada vaksin, udah kelimpungan, cepat-cepat pakai apa segala macam semua dipakai. Kebingungan, keblenger. Padahal bukan itu. Justru ada kabar baiknya. Saudara dan saya harus mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bepi, biar kamu, pacar kamu ini, tunangan kamu ini, biar cepat-cepat menikahi kamu, gimana caranya Bepi? Coba kasih tahu. Buka mute-nya. Siap-siap. Biar dia cepat datang, biar gini, Bepi kan udah tunangan nih 5-6 tahun, dia nggak dikawin-kawin ini, udah UP. Kira-kira apa yang Bepi lakukan agar dia cepat-cepat menikahi Bepi? Desak supaya dinikahi. Satu, desak. Kedua, bikin dia lebih jatuh cinta sama kamu kan? Ya. Bikin dia nggak bisa lepasin kamu kan? Ya. Tuh, Linda langsung iya. Bikin apa yang dia suka kan, Bepi? Kamu bandel-bandel nggak? Selingkuh nggak? Atau dibuang ya? Bikin sebaik mungkin untuk nyenengin tunanganmu kan? Iya. Biar dia ingat kamu terus kan? Kamu bikin gimana caranya tunangan kamu kewer-kewer kan sama kamu kan? Kelepek-kelepek. Betul? Betul. Nah, sekarang apa yang saudara lakukan kepada Tuhan, saudara? Saudara bisa mempercepat kedatangan Tuhan. Nggak percaya? Kenapa saudara nggak percaya begitu ngelihat saya? Saudara bisa loh mempercepat kedatangan Tuhan. Percaya. Mari kita buka 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. Saudara dan saya bisa mempercepat kedatangan Tuhan. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan apa? Mempercepat kedatangan Allah. Jadi, saudara dan saya bisa mempercepat kedatangan Allah dengan cara apa? Betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup. Jadi dengan cara saudara hidup saleh, hidup suci, itu mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Betul? Satu-satunya cara biar saudara segera keluar dari kesusahan dunia ini, karena saudara bukan datang dari dunia. Saudara datang bukan dari dunia ini. Ingat.
saudara bukan dari dunia ini, dan saudara bukan, tempat tinggal saudara bukan di dunia ini. Saudara harus segera pulang ke surga, ke tempat di mana tunangan saudara ada. Kita harus kawinnya di sana, bukan di sini, di sono. Jadi saudara dan saya untuk mempercepat kedatangannya, saudara harus hidup benar dan hidup kudus. Saya nggak bisa buka satu-satu ya saudara. Betapa hebatnya kalau saudara hidup benar, hidup kudus. Dan saudara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Plus, saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, saudara renungkan siang dan malam. Saudara tahu nggak? Saudara akan terlingkupi oleh pemeliharaan Tuhan selama saudara ada di bumi ini. Saudara akan tercover dengan seluruh janji-janji Allah selama saudara di bumi ini. Karena di Yohanes 17, sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia bilang sama Bapa, mereka bukan dari dunia, tapi pelihara mereka daripada yang jahat. Saudara nggak bakal dibiarkan sendirian dan dibiarkan mengalami hal-hal yang jahat menimpa saudara. Itu janjinya Tuhan. Tapi di dalam janji Tuhan nggak ada Tuhan janji saudara jadi konglomerat. Ikut Yesus, masuk Kristen, saudara jadi konglomerat, nggak ada. Tapi pemeliharaan Tuhan ada. Perlindungan Tuhan ada. Kalau saudara ada di dalam kasih karunia Tuhan, kalau saudara ada di dalam hukum-hukumnya. Musa bilang begini kepada orang Israel. Musa bilang begini di Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang diminta dari Tuhan Allahmu selain dari satu, takut akan Allah, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Gimana saudara bisa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya? Ada yang tahu? Gimana caranya biar kita bisa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya? Saya nggak bakal tahu jalan mana kalau saya nggak tahu jalan itu. Saya nggak akan tahu kok Budi mau ke Batam lewat mana. Saya nggak tahu. Dia pakai pesawat apa, jam berapa. Betul? Saya nggak akan tahu. Kecuali saya punya hubungan dengan Kobudi, saya japri Kobudi jadi nggak sih ke Batam? Bawa pesanan saya tadi keran tadi, umpama ya contoh ya. Tanggal berapa, jam berapa, pesawatnya berapa jam, pesawatnya apa? Saya mesti tanya Kobudi, saya mesti cari tahu Kobudi. Nah, kalau untuk tahu cara jalannya Tuhan, saudara harus tanya Tuhan. Gimana tanyanya? Bangun hubungan. Terus saudara bilang gini, abis saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Menurut saya, saudara, firman Tuhan udah bilang di Yohanes 10. Domba bisa mengenal dan mendengar. Kalau saudara sampai hari ini belum bisa mendengar dan mengenal, maaf ya, itu kan DNA-nya domba. Itu kan DNA-nya kita orang Kristen bisa mendengar dan mengenal. Kalau saudara nggak bisa dengar dan nggak bisa kenal, berarti saudara belum mengalami Allah. Saudara belum mengalami ketergantungan, saudara belum mengalami yang namanya bergaul karib itu kayak apa. Karena pergaulan itu saling mewarnai. Kita diwarnai Allah. Saya nggak mau masuk di situ kelamaan, saudara. Mengasihi dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintahnya dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya baik keadaanmu. Itu jaminannya. Entah dunia bergoncang, entah dunia kelaparan, entah ekonomi dunianya hancur, saudara hanya harus melakukan hukum-hukum Tuhan, mengasihi Tuhan, bergaul dengan Tuhan, selesai. Bagaimana saudara hidup untuk makan, untuk pakai,
untuk memelihara rumah, bayar listrik, bayar ini, bayar ini, bayar ini, dan bagaimana saudara membiayai uang sekolah anak-anakmu, bagaimana saudara menjalankan bisnis, bagaimana saudara bekerja untuk mendapatkan target-targetnya, itu urusan Tuhan. Karena Tuhan janji supaya baik keadaanmu. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan untuk saudara. Jadi saudara dan saya bisa mempercepat kedatangan Tuhan. Karena kalau nggak dipercepat, ini yang akan terjadi. Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup, tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Dengar, hanya oleh orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudara dan saya adalah orang pilihan. Bukan berarti yang hanya di sini ya orang pilihan, enggak. Saya nggak mau membuat sesuatu bahwa hanya saudara yang menjadi orang pilihan, enggak. Ada begitu banyak ribuan. Saya nggak mau bikin satu doktrin yang baru bilang begini. Kalau saudara nggak masuk ke gerejanya dia, saudara nggak selamat. Nah itu nggak bisa. Jalan keselamatan Yesus atau gereja. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akunya diganti. Denominasi Anu adalah jalan kebenaran dan hidup. Atau pendeta Anu adalah pekerjaan. Enggak. Hati-hati ya, terjebak ya saudara. Kalau gini saudara, kalau saudara sudah mengkultuskan seseorang, kalau saudara sudah mengagumi satu hamba Tuhan yang hebat dan ajaib, Tuhan Yesus ngomong pun saudara budak. Roh Kudus ngomong pun saudara nggak bakal bisa terima. Karena ini sudah menjadi doktrin. Ada satu ayat ya, tadi saya sampai ini yang saya pikirkan. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Itu saya cari saudara, artinya percaya dan kepercayaan itu apa? Kata adik, satu kata kerja, satu lagi kata apa. Tapi kenapa Alkitab ngomongnya kepercayaan, penuh kepercayaan, kamu minta apa aja, kamu akan dikasih. Sekarang saya tanya, bagaimana saudara bisa percaya kepada satu orang? Bagaimana saudara bisa mempercayai, mama ini tisu basah, saya itu suka dengan tisu basah yang ini. Ada orang yang bilang sama saya, tisu basah yang ini, yang mutu lebih bagus, bla 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 bla. Saya tidak akan pernah percaya, walaupun 1000 orang bilang ini lebih bagus. Saya nggak percaya dan saya tidak akan pernah ganti tisu ini. Kenapa saya bisa memiliki keyakinan, bukan percaya? Keyakinannya teguh kepada ini. Kenapa? Karena saya mengalaminya sendiri. Saya bolak-balik pakai yang lain. Ini nggak lagi iklan ya, enggak ya. Ini kan pribadi saya beda dengan pribadi saudara. Saya udah pernah pakai yang lain. Satu, baunya nggak enak. Kedua, kertasnya, tisunya itu lebih tipis dan cepat merobek. Ketiga, ini isinya banyak. Dan keempat, murah. Lebih murah gitu. Murah, meriah, bagus. Kenapa enggak gitu. Jadi saya pakai. Sampai hari ini belum tergantikan. Nah, bagaimana saudara memiliki, ini saya percaya hanya kepada tisu ya saudara. Bagaimana saudara percaya kepada Allah yang tidak kelihatan, kalau saudara nggak mengalami sendiri? Coba deh pikir. Saya mengalami Allah 24 tahun. Saya memiliki jam doa sehari 5, 6, 7 jam per hari. Doa, pujian, penyembahan, meditasi firman itu satu paket. Buat saya itu nggak bisa terpisahkan. Itu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Off-nya hanya hari Minggu. Karena saya harus kasih waktu buat adik. Atau Sabtu sore. Saya cepat-cepat turun. Itu. Coba saudara bayangkan.
Tapi ketika saya meminta sesuatu kemarin ini, saya nggak enak badan, saudara. Saya berusaha untuk membangkitkan iman saya. Kuasa itu ada di dalam diri saya. Gimana caranya biar saya doa dan sembuh? Ada banyak hal di dalam kehidupan ini yang membutuhkan kepercayaan saya kepada Allah. Saya tahu Allah itu mengasihi, saya tahu. Allah itu baik, saya tahu. Allah itu penyembuh, saya tahu. Tapi bagaimana caranya agar pengetahuan saya ini menjadi satu kenyataan bahwa Dia penyembuh? Bukan nunggu orang lain, oh nanti ya ada pendeta yang khusus untuk bisa kesembuhan gitu. Enggak, saya nggak mau. Saya harus ngalamin sendiri bagaimana caranya. Dan untuk memiliki kepercayaan, keyakinan penuh bahwa Allah itu penyembuh, itu nggak mudah ternyata. Apalagi situasi COVID, situasi kondisi ekonomi yang nggak jelas ke kiri dan ke kanan, situasi semuanya serba membingungkan. Seluruh Alkitab memberikan pengharapan. Alkitab, tapi bagaimana caranya membawa Alkitab ini kepada kehidupan hari-hari kita. Bagaimana caranya semua janji Allah itu masuk menjadi bagian dari hidup kita. Bukan kata pendeta, bukan para nabi, bukan para pelihat, bukan orang-orang yang bernubuat, tapi Tuhan berbicara kepada kita dan kita alami. Dan itu yang sulit ternyata, saudara. Kepercayaan itu sulit. Kita percaya kepada Allah. Apa sih definisi percaya? Iman adalah begini-begini, betul. Tapi saya nggak mau sesuatu yang tinggi dan rohani. Saya ingin sesuatu yang real dan saudara bisa cepat menerimanya. Kapan saudara bisa percaya kepada sesuatu yang bisa saudara percaya? Apa nih? Buka mute-nya. Ya, yang kelihatan lah. Yang kelihatan. Terus apa lagi? Gimana caranya saudara? Yang kelihatan nih. Yang kelihatan pun gimana caranya agar umpamanya saya bisa percaya sama Linda. Gimana caranya dalam situasi apapun saya bisa percaya sama Linda bahwa Linda itu baik dan mengasihi saya. Gimana caranya? Ngalaminnya seperti apa? Gini saudara, kepercayaan yang sesungguhnya adalah ketika saudara menghadapi situasi yang tidak mungkin, yang sulit sekali, yang bertolak belakang dengan apa yang saudara percayai, namun saudara masih tetap percaya, itu kepercayaan. Saya mempercayai Linda, bahwa Linda baik dan mengasihi saya. Kalau semua baik-baik saja, dengan mudah saya akan bisa mempercayai bahwa Linda baik. Tapi ketika Lindanya nggak ada, ketika Linda ngalamin masalah, ketika seluruh dunia bilang bahwa Linda itu jahatin ke saya, bukti-bukti di depan mata menyatakan bahwa Linda itu jahat terhadap Esther Tanujaya, bisakah nggak di situ saya mempercayai Linda itu sayang sama Esther? Bisa nggak saya mempercayai Linda? Ketika saya mempercayai Linda, itu kepercayaan. Nangkap ya? Ketika situasi, kondisi tidak bisa dipercaya, tidak bisa memberikan jawaban kepada kita, tapi di situ kita tetap percaya, itu percaya. Dan ketika kita percaya seperti itu kepada Tuhan, nih, apapun kondisi saudara, minta, dikasih. Kenapa kepercayaan seperti itu yang diminta? Coba, kenapa? Karena saya mengenal Linda. Saya tahu hatinya. Saya sangat kenal Linda. Jadi walaupun sejuta umat bilang, Esther ini loh buktinya, ini loh buktinya, ini buktinya, Linda Limandarma itu jahat. Semua bukti menyatakan. Tapi saya tetap percaya kepada Linda, bahwa Linda mengasihi saya, itu percaya. Itu mengandung kesetiaan, mengandung kasih, mengandung kepercayaan. Yakin seyakin-yakin, tidak teralihkan. Seperti saya kepada tisu ini, saya tidak teralihkan. Saya suka tisu ini, ya tetap untuk selama-lamanya tisu ya, ini. Saya nggak bisa ganti dengan tisu yang lain, menurut saya. Menurut saudara mau tuh lebih bagus ya, go ahead, silahkan.
Tapi saya tetap memilih ini, gitu loh. Walaupun dunia bilang tisu ini jelek. Kepercayaan yang seperti itu yang Tuhan mau. Kalau saudara betul-betul sepenuhnya memiliki kepercayaan dengan seperti itu, minta sama Tuhan apa aja dikasih. Nggak usah pakai barang-barang yang lain ya saudara, nggak perlu. Saya jamin, nggak perlu. Saudara nggak perlu cari nabi, saudara nggak perlu cari rasul, saudara nggak perlu cari orang yang bernubuat, nggak perlu. Saudara lakukan itu. Ini poin pentingnya. Orang-orang kudus itu dapat mempercepat kedatangan Tuhan untuk segera menjemput mempelainya. Pesan utamanya itu. Hidup di dalam kekudusan dan percaya penuh kepada Tuhan. Sehingga saudara sebagai orang kudus, di dunia ini terpelihara sempurna oleh Tuhan dalam situasi kondisi apapun karena saudara tidak tunduk kepada hukum dunia. Saudara tunduk kepada hukum surga. Ingat, saudara bukan orang dunia. Ketika saya pergi ke Austria, ketika saya pergi ke Jerman, saya warga negara Indonesia. Bukan warga negara Jerman. Satu hari saya harus pulang ke Indonesia. Saudara juga gitu. Jadi saudara, kalau saudara nggak mau makin pusing ini dunia, saya sih nggak kepengen lama-lama loh saudara di dunia, beneran loh. Makin lama makin pusing. Makin lama kesusahannya makin macam-macam. Tapi saudara dan saya memegang kunci ini firman Tuhan yang bilang, saudara bisa mempercepat kedatangannya. Bikin dia dengan hidup kudus, hidup benar. Kenapa saudara ketika hidup kudus dan hidup benar dan kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah, tahu jalan-jalan Tuhan, saudara mau tahu nggak? Itu sangat besar kuasanya. Saudara sedang ada dalam atmosfer surga. Hidupmu, kebayang nggak? Ini kita kumpulan orang kudus ya, terus dekat. Kita atmosfer rohnya itu langsung berubah loh saudara. Di atas kepala kita itu atmosfer rohnya itu berubah. Berubah atmosfer surga. Iblis bisa ngambil kesempatan nggak? Nggak bisa. Ketika kita ada di dalam kebenaran, kita sebetulnya sedang mengunci pergerakan iblis di dalam atmosfer di mana kita ada. Kalau saudara hidup tetap juga di dalam dosa, walaupun saudara Kristen, iblis nggak masalah. Dia mah seneng. Dia seneng diduain. Dia suka sekali loh diduain, ditigain, diempatin, disepuluhin juga dia suka. Tapi Tuhan Yesus kayak Esther, nggak mau diduain. Saudara mau diduain? Nggak mau. Tuhan Yesus itu cemburuan. Allah yang cemburu. Dia nggak mau ada seseorang atau apapun di antara saudara dengan Allah. Dia nggak mau. Saudara selingkuh, dia nggak mau. Kalau iblis suka, dia nggak masalah kok. Saudara menyembah Tuhan dan menyembah iblis, dia senang. Tapi kalau saudara memilih the only satu, the only one, hanya Yesus, dia nggak demen. Karena dia nggak bisa bergerak dalam hidup kita. Dia nggak bisa bikin gara-gara dalam hidup kita. Dia nggak bisa lakukan apapun dalam hidup kita. Dan ketika kita hidup benar, bergaul karib dengan Allah, saudara tahu, atmosfer di atas kepala kita itu penuh dengan atmosfer surga. Jadi Allah yang bergerak bebas dalam hidupmu. Bukan iblis yang bergerak bebas, dan saudara ada di dalam hukum surga, bukan hukum dunia. Dan saudara sebetulnya udah nggak usah takut lagi, kecuali penetapan ilahi kalau memang saudara harus mati oleh COVID. Kita nggak bisa milih mati. Kita nggak bisa milih kapan mati dan di mana mati. Dengan cara apa mati, kita nggak bisa milih. Justru kalau menurut saya, kalau kita saudara dan saya cepat-cepat pulang, meninggal, kan bukannya lebih cepat kita lebih ketemu Tuhan, kenapa saudara jadi pada bingung? Betul? Harusnya itu sesuatu yang wow. Berarti ketika saudara kepusingan dengan cerita adanya vaksin, adanya chip, ada begini, saudara kebingungan.
Keleyang. Padahal pesannya cuma satu. Kita mesti senang tunangan kita mau datang. Kita mesti senang akan ada satu pesta perjamuan kawin anak domba. Ayo kita ubah dulu pikiran kita. Dengan kebenaran-kebenaran yang dulu-dulu itu. Kita masuk, biarkan Roh Kudus memberikan pemahaman yang baru dalam hidup kita. Karena Kristus nggak mau saudara dan saya selingkuh dengan dosa. Nggak mau. Karena Kristus ingin memeliharamu dari yang jahat oleh nama Bapa yang kudus. Dan dia akan memenuhi kebutuhanmu sesuai keperluan saudara, sesuai dengan kekayaan dan kemurahannya. Jadi keperluan saudara apa? Dia akan penuhi. Tapi ingat, kuduslah engkau, betapa salehnya saudara harus kudus, betapa salehnya saudara harus suci hidup. Lakukan bagian saudara, dan semua urusan saudara, apapun itu, dibereskan Tuhan. Saya yakin dan percaya. Itu janji Tuhan kok di dalam Alkitab. Masa saudara ditinggalin di bumi itu saudara kelaparan? Masa saudara ditinggalin di bumi, diizinkan Tuhan ada di bumi ini, terus saudara kesulitan? Nggak mungkin. Kecuali saudara melakukan dosa dan saudara harus ada dalam konsekuensi dosa. Dosa diampuni, konsekuensi harus dijalani sampai semuanya itu selesai dan Allah yang akan memulihkan saudara. Konsekuensi itu harus saudara jalani. Kenapa? Untuk mendewasakan saudara, untuk membuat saudara mengerti arti kebenaran yang sesungguhnya itu apa. Untuk mengubah karakter kita yang malas jadi rajin. Yang nggak cinta jadi cinta sama Tuhan. Amin, saudara. Saya rindu malam ini ya, saudara. Saudara udah nggak usah takut lagi. Itu sesuatu yang sulit sih ya, saudara. Ya. Tapi bisa bersama Tuhan. Mari kita memiliki kepercayaan penuh kepada Allah seperti tadi. Kepercayaan adalah sesuatu yang kita percaya ketika segala sesuatunya tidak benar. Ketika segala sesuatunya tidak mendukung apa yang menjadi kepercayaan kita. Itu baru kepercayaan. Dan ketika saudara lulus dalam hal itu, Tuhan bilang gini, apa saja yang kamu minta akan aku berikan. Nah, itu luar biasa. Saudara perlu uang, saudara perlu pekerjaan, apapun yang menjadi kebutuhan saudara, pegang itu. Saya nggak suka dengan sesuatu yang ada di awang-awang yang nggak bisa masuk dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang real, yang nyata, dan mari kita belajar bersama-sama. Mari kita lakukan dan alami bersama-sama. Dan hati-hati, di luar sana ada banyak pengajaran-pengajaran yang mengajak saudara untuk mengatasi kesulitan hidup ini dengan cara-cara tanda kutip profetik. Tapi itu mistik. Hati-hati, ketika saudara lakukan itu, saudara ada di dalam kutub. Saudara ada dalam kutub. Dan roh jahat yang berkuasa atas hidup. Ingat ya, pelajaran yang lalu, iblis pun bisa melakukan tanda heran dan mujizat. Bahkan patung bisa hidup. Hati-hati.